Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Bu Diana di pembelajaran tematik muatan IPS tema 8 subtema 1 tentang pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pasti sudah tahu kalau kondisi geografis Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang termasuk dataran tinggi, dataran rendah, dan juga wilayah pantai. Penduduk Indonesia juga tinggal di tempat yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang tinggal di wilayah perkotaan, pedesaan, ataupun daerah pantai. Setiap tempat tinggal tersebut memiliki lingkungan dan juga sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Supaya lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama apa saja profesi ataupun pekerjaan yang dilakukan penduduk sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu adalah jenis pekerjaan yang ada di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, sehingga hal ini menyebabkan mata pencaharian penduduknya pun bervariasi. Berikut ini adalah contoh pekerjaan yang ada di wilayah perkotaan. Yang pertama, yaitu arsitek. Lalu selanjutnya, ada karyawan. Karyawan ini lazim ditemukan di wilayah perkotaan karena umumnya di wilayah perkotaan ini dibangun banyak sekali kawasan perkantoran. Lalu, yang ketiga adalah pedagang. Dan yang terakhir adalah supir. Selanjutnya, kita akan membahas jenis pekerjaan yang ada di lingkungan pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan juga lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Berikut ini merupakan contoh pekerjaan yang ada di wilayah pedesaan. Yang pertama, yaitu petani. Lalu yang kedua, ada pemetik teh. Nah, untuk pemetik teh ini biasanya ada di wilayah pedesaan yang merupakan dataran tinggi. Lalu yang ketiga, ada peternak. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai. Di wilayah pantai, pekerjaannya biasanya berhubungan juga dengan laut. Berikut ini merupakan contoh-contoh pekerjaan yang ada di daerah pantai. Yang pertama yaitu adalah pedagang. Nah, pedagang ini juga beragam. Ada yang berdagang ikan ataupun hasil laut yang lain, dan juga ada yang berdagang cindera mata. Lalu yang kedua yaitu nelayan. Dan yang ketiga adalah petani garam. Pekerjaan-pekerjaan di atas merupakan pekerjaan yang menghasilkan komoditas ataupun barang. Selain itu, di wilayah pantai juga ada pekerjaan yang hubungannya dengan wisata pantai. Contohnya adalah pemandu wisata, pegawai di penginapan, dan juga pegawai di restoran. Contoh pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan yang menawarkan jasa. Teman-teman, kalau tadi kita sudah mengetahui beragam pekerjaan penduduk Indonesia berdasarkan letak geografis tempat tinggalnya, sekarang kita akan mempelajari
tentang kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak luput dari yang namanya kegiatan ekonomi. Tapi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi ini adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan juga menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Pelaku dari kegiatan ini disebut sebagai produsen. Contoh kegiatan produksi yaitu pembuatan cenderamata, pembuat sepatu, dan lain-lain. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu adalah kurir barang dan juga tukang pos. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yaitu berbelanja dan juga makan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman hebat yang sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Tugas hari ini sudah terupload di Google Classroom ya. Silahkan cek Google Classroom masing-masing. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Budiana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.